Ya, kita mulai ya ayuhal ikhwah daurahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah sekalian wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di kesempatan yang berbahagia ini, tentunya atas semata-mata taufik, kemudahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di saat mungkin banyak manusia yang jauh dari ilmu, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk senantiasa meniti jalan ilmu. Alhamdulillah, hadhihi ad-dauratul ula, daurah yang pertama di tahun ini ya. Daurah Ma'had Ilmi Al-Ikhwah yang senantiasa insyaallah berusaha mengadakan daurah tentang adab penuntut ilmu di saat mungkin jarang sekali di sana daurah tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah kita pernah mengadakan daurah kitab Taqdimul Ilm, kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, kemudian Hilyatut Thalibil Ilmi, kemudian kitab Ma'alim ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Dan alhamdulillah kita di kesempatan kali ini akan membahas sebuah kitab yang sangat penting sekali, yaitu kitab yang masyhur ya, Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum atau Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Sebuah kitab yang masyhur terutama di karangan saudara kita yang tentunya perhatian dengan kitab kuning ya. Kitab ini sangat masyhur dan sangat berfaedah, meskipun di sana ada ya beberapa hal yang ada catatan di sana. Namun kitab ini pun dibahas oleh para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau juga membahas kitab ini. Yang penting kita berusaha membahas kitab ini, berusaha berdasarkan petunjuk para ulama, sehingga yang di sana ada, apabila ada hal yang kurang ya, atau ada tanbih, ada yang perlu dijelaskan, diperingatkan, insyaallah kita sampaikan. Kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum ya, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau adalah ahadu fuqaha'il Hanafiyah. Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, beliau adalah salah seorang dari ahli fikih yang bermadhab Hanafi, yang mana beliau min ahlil qarnis sadis lil hijrah. Beliau hidup sekitar pada abad 6 Hijrah. Ya, abad 6 Hijrah, berarti sekitar 600 tahun, yang tahun ke berapa? Ke tahun 600 Hijriah. Kenapa beliau dinamakan Imam Az-Zarnuji? Karena nisbah ke tempat yang bernama Zarnuj ya. Dan beliau adalah imam yang sangat masyhur
dalam madhab Hanafi, dan beliau adalah salah satu dari murid tilmid sahibil hidayah, seorang murid dari pengarang kitab Al-Hidayah, kitab yang masyhur dalam madhab Hanafi. Ya, itu kitab Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Marghinani Al-Hanafi. Ya, tentu yang kita berusaha mengenal ya imam-imam madhab, ya pembesar mereka, diantaranya madhab Hanafi itu ada imam masyhur yang namanya Al-Marghinani Al-Hanafi. Demikian pula Imam Az-Zarnuji itu adalah salah satu ulama Hanafi, ya, ulama fuqaha Hanafiyah. Menurut keterangan para ulama bahwasannya sebenarnya kitab beliau itu lumayan banyak, namun yang sampai ke kita dan kitab yang masyhur itu adalah kitab Ta'limul Muta'allim Thariqa At-Ta'allum. Ya. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri nanti yang muqaddimah, yaitu yang berisi tentang ya, tarjamah al-muallif, yaitu biografi muallif, yang mungkin tidak panjang lebar kita jelaskan di sini. Yang penting beliau adalah al-imam al-masyhur fi madhab Hanafiyah, dan insyaallah akan banyak faedah yang kita ambil dari kitab ini biidnillahi ta'ala. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan membaca kitab dari muqaddimah. Teman-teman yang belum dapat kitabnya bisa di depan pintu, ambil dulu depan pintu. Demikian pula ummahat, akhwat, ya, kitabnya juga di depan pintu. Apabila kurang nanti bisa diinfokan ke kami, ya. Baik, fanuridu al-qari ayaqra, narjumin Bapak Rohayadim, iqra falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah. Walal mu'alif rahimahullah ta'ala. Muqaddimatul mu'allif. Alhamdulillahilladzi fatala bani adama fil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wal ala alihi wasfatihi yana bihil ulumi wal hikami. Wa ba'du falamma ra'aitu kasiran min tulabil ilmi fi zamanina yajidduna wa ilal ilmi la yasilluna wa min manabihi wa samaratihi wa yal amalu bihi wa nasri yuhramuna kama anahum ahtau tara'iqahu wa tarku syara'itahu wa kullu man ahta al tariqa dolan wala yanalu al maksuda qala au jalla aurat aratu. Syukran, barakallahu fiik. Muqaddimatun, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi faddala ala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat harkat derajat manusia. Bagaimana Allah mengangkat derajat manusia? Bil ilmi wal amali. Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan ilmu dan amal. Kalau kita ingin derajat kita tinggi di sisi Allah, maka kita harus maksimalkan apa yang kita miliki untuk ilmu dan amal. Ala jami'il alam, atas seluruh alam. Inilah ya ikhwah, letak kemuliaan seseorang adalah pada ilmu dan amalannya. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami
Dan salawat serta salam semoga terlimpah tercurahkan ya, atas Nabi Muhammad ya, pemimpin seluruh umat manusia baik Arab maupun Ajam, wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam, dan semoga pula tercurahkan atas keluarga beliau, para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Ya Nabi ulumi wal hikam. Jadi di sini beliau muallif rahimahullah ya, sebagaimana ini adab dalam menulis kitab, beliau mengawali dengan pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga beliau dan sahabat beliau yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Wa ba'du, kemudian beliau adapun setelah itu, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina, ketika aku memperhatikan katsiran min tullabil ilmi, banyak dari penuntut ilmu, banyak dari santri. Kita semua ini santri, penuntut ilmu ya ikhwah wal akhwat. Yajidduna ilal ilmi wala yasilun. Beliau melihat realita yang alhamdulillah sebenarnya banyak penuntut ilmu di zaman kita ini yang yajidduna, yang mereka bersungguh-sungguh ilal ilmi, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, wala yasilun, akan tetapi mereka tidak sampai. Beliau Masya Allah baru di awal muqaddimah beliau menjelaskan ternyata kesungguhan saja itu nggak cukup untuk sukses dalam belajar. Sungguh-sungguh itu nggak cukup. Buktinya beliau melihat banyak penuntut ilmu yang mereka sebenarnya sungguh-sungguh dalam menghafal, dalam membaca murojaah, wala yasilun, tapi mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmu. Wa min manafi'ihi wa samratihi, mereka tidak mendapatkan manfaat dan buah dari ilmu, padahal sudah sungguh-sungguh. Wahiyal amalu bihi wa nashru, yang mana beliau mengingatkan manfaat dan buah ilmu itu adalah amal dan dakwah, menyebarkannya. Yuhramun, yang mereka terhalang, tidak mendapatkan amal dan tidak pula mendakwahkannya. Mungkin kita bertanya-tanya ya ikhwah, kenapa Ustadz sungguh-sungguh saja itu enggak cukup agar sukses dalam meniti jalan ilmu? Beliau menjelaskan rahasianya, sebabnya lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu. Hal tersebut adalah terjadi karena cara mereka menuntut ilmu itu salah. Mereka salah dalam cara menuntut ilmu. Wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Kenapa kok gagal menuntut ilmu? Karena salah dalam manhaj, salah dalam metode. Jadi sekali lagi ya ikhwah wal akhwat, ya fi bidayatit ta'alum, sekali lagi ketika kita awal menuntut ilmu, sekali lagi ya manhaj tariqah. Ya. Kemarin telah kita jelaskan di daurah-daurah yang lalu ya, bahwasanya apa?
orang yang salah metode dalam belajar itu menghabiskan banyak waktu, capek, lelah yang didapat hanya sedikit. Beda dengan seorang penuntut ilmu yang belajarnya dengan thariqah, dengan manhaj, dengan metode yang benar, maka insya Allah ilmunya akan bisa dibangun di atas fondasi yang kokoh. Karena apa Ewa? Salah dalam metode. Wa kullu man akhta'a tariqa dhalla. Setiap orang yang salah jalannya maka akan tersesat. Wala yanalul maqsuda qalla au jalla. Ya. Dan dia tidak akan memperoleh maksud, tidak akan mencapai tujuan. Ya. Baik sedikit maupun banyak. Ini adalah bisa kita katakan khalfiyah atau asbabut ta'lif ya. Sebab beliau menulis kitab ini di zaman beliau itu ternyata sudah banyak penuntut ilmu yang salah cara metode dalam belajar. Gak perhatian dengan rambu-rambu thalibul ilmi. Sehingga beliau menulis kitab ini. Ya, Wasil. Ratu wa ahabtu an unabbiyana ubayyina lahum tariqal ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min satadati uli ilmi wa hikmati wa hikami raja'at du'ai li minar raghibina fihi muhlasina bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin ba'dama istakhartu Allah fihi wa samaituhu ta'limul muta'allimi fi tariqil ta'allumi wa ja'altuhu usulan. Iya, syukran barakallahu fiik. Ketika beliau melihat realita yang ada, banyak penuntut ilmu yang sebenarnya sungguh-sungguh namun tidak sukses karena salah metode, maka beliau fa'aradtu wa ahbabtu, maka saya ingin, saya senang an ubayyina lahum tariqat ta'allumi, saya ingin menjelaskan kepada para santri, para penuntut ilmu cara mencari ilmu, metode belajar yang benar. Nah, seperti ini metode manhaj dalam menuntut ilmu. Ya. Bagaimana metode dalam menghafal, bagaimana metode dalam membaca, bagaimana metode dalam memahami. Ala ma ra'aitu fil kutubi. Ya. Itu menurut kitab-kitab yang saya baca. Jadi beliau ini ketika menulis kitab ini adalah berdasarkan sumber-sumber kitab-kitab para ulama yang sebelum beliau. Wa sami'tu min asatidhi. Dan apa yang saya dengar ya langsung dari para guru saya, ulil ilmi wal hikam, yang ahli ilmu dan hikmah. Jadi apa yang akan beliau jelaskan di sini ya ikhwah, itu adalah bersumber kitab-kitab para ulama sebelum beliau dan juga nasihat-nasihat guru beliau yang ahli ilmu dan hikmah. Roja'an ad-du'a, itu kalau kita baca apa? Kita baca dengan ya dengan tanwin ya, roja'an ad-du'a berarti maf'ul bih. Tapi kalau kita mudhafkan berarti roja ad-du'ai. Kilahuma jaiz ya. La roja'an ad-du'a, ad-du'a berarti maf'ul bih dari
rojaan. Rojaan ad-du'a ali minar raghibina fihil mukhlisina bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin. Apa niat beliau? Menjelaskan metode dalam menuntut ilmu dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan saya sehingga saya mendapatkan keberuntungan, keselamatan di akhirat. Ini ya ikhwah, bagaimana niat para ulama, yang mana beliau yang niat dalam menulis kitab itu sangatlah penting. Ya, maka lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah itu akan kekal, akan langgeng. Kita mungkin ingat kisah Imam Malik. Bagaimana Imam Malik ketika ditanya, kenapa kok menulis kitab Muwatta? Padahal Muwatta'at sudah banyak. Jawaban beliau apa? Maka lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah itu akan langgeng, akan kekal. Dan terbukti sekarang Muwatta yang sekarang ada, yang terkenal adalah Muwatta Imam Malik. Dan Masya Allah, kitab ini Ta'limul Muta'alim sampai sekarang dipelajari ya ikhwah. Di pesantren-pesantren yang di situ perhatian dengan kitab kuning dipelajari kitab ini. Sampai sekarang. Ba'da mastakhartullaha ta'ala fihi. Begitu pula doa saya dalam istikharah ketika akan menulis kitab ini. Masya Allah. Beliau berdoa, beristikharah ketika akan menulis kitab ini. Sebagaimana Imam Bukhari ketika ingin mencantumkan hadis ke dalam kitab sahih beliau istikharah dulu. Yang mana beliau menulis sahih Bukhari kurang lebih berapa tahun? 16 tahun. Setiap kali akan memasukkan hadis dalam kitab beliau istikharah. Wasamaituhu ta'limul muta'allimi tariqat ta'allumi. Kalau kita baca ta'limu berarti ala harakatil hikayah. Tapi kalau kita baca ta'lima juga boleh. Jadi apa? Maf'ul bihnya. Dan saya namakan dengan kitab Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi. Tariqah kenapa nasab? Maf'ul dari masdar ta'lim ya. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku menjadikannya beberapa pasal. Ini termasuk metode dalam mengarang kitab. Itu Masya Allah ya, dijelaskan dulu pasal-pasal pembahasannya. Sebagaimana ini yang ketika dalam ya penulisan skripsi, tesis atau disertasi mesti ada daftar isinya terlebih dahulu, apa yang akan dibahas. Tafadhal. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wal faqhi. Faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal status samadi wal syariki wal sababi. Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Faslun fil jaddi wal muwadabati wal himmati. Faslun fi bidayatis sabaki wal faqrihi wal tartibihi. Faslun fi tawakkuli. Faslun fi waqti tahsili. Faslun safaqati wan nasihati. Faslun fil istifadati waqti basi al-adabi. Faslun fil wara'i fil halit ta'allumi. Faslun fima yurisul hifdha wa fima yurisu wa nisyana. Faslun fima yajribul rizqa wa ma
nauhu wa ma yazidu fil umuri wa ma yanqusu wa ma taufiqi ila billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Ya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Wa ja'altuhu fusulan, ya, dan aku jadikan beberapa pasal, ya, yang terdiri dari 13 pasal ini ya. Yang pertama adalah faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pertama adalah pasal yang menerangkan tentang hakikat ilmu. Mahiyatus syai', ya, hakikat ilmu. Mahiyah berarti hakikatuhu. Ya. Hakikat ilmu, ya, wal fiqhi, dan juga fikihnya, maksudnya nanti beliau akan menjelaskan hukum mencari ilmu, wa fadlihi, dan keutamaannya. Ini yang pertama beliau jelaskan, yaitu tentang hakikat ilmu, hukum mencarinya, dan keutamaan ilmu. Yang ini sering ya kita dapati dalam kitab adab penuntut ilmu. Yang pertama tentunya fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Yang ini ya ikhwah, kita sebagai penuntut ilmu harus sering-sering baca tentang apa? Keutamaan menuntut ilmu. Terutama ketika kita merasa futur, lemah, ya, fitnah dunia yang menjadikan seseorang itu futur, maka kita sering-sering murojaah, baca, ya, penyemangat dengan membaca kitab-kitab adab penuntut ilmu. Faslun fin niyati fi halit ta'allum. Masya Allah ya, tartib yang bagus ini. Jadi setelah keutamaan ilmu, beliau menjelaskan fasal yang kedua tentang niat dalam mencari ilmu. Setelah mengetahui keutamaan ilmu, kemudian yang terpenting adalah niat dalam menuntut ilmu. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal asatidi wasyariki wassabati. Pasal yang ketiga adalah cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan. Iya ikhwah ya, kita jangan salah dalam memilih ilmu yang kita pelajari. Bagaimana mencari guru, jangan sembarangan. Inna hadzal ilma dinun fanduru aman ta'khuduna dinakum. Ya. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Bahkan tidak hanya guru, teman. Ya. Bagaimana memilih teman? Wassabat, dan beliau berbicara tentang ketekunan. Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Yang keempat adalah pembahasan dalam memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Yang kelima, faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Pasal pembahasan yaitu kesungguhan dalam menuntut ilmu, wal muwadhabah, istiqamah, wal himmah, cita-cita yang luhur. Faslun fi bidayati sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Ya. Yaitu pasal pembahasan bagaimana awal mengambil ilmu, bagaimana ukurannya dan urutannya. Masya Allah ya, ini diperhatikan ukurannya. Ukuran ketika menghafal. Kemudian urutan ini penting. Tartib ya. Tartib dalam apa? Dalam mempelajari suatu cabang ilmu. Setelah itu ya ikhwah, Masya Allah, beliau setelah itu membahas fit tawakul. Tawakal ya ikhwah.
Ketika kita sudah mencurahkan seluruh sebab, bahkan tawakal itu termasuk sebab, ya, maka kita bersandar, bertawakal kepada Allah. Yang penting jangan putus menuntut ilmu. Yang penting jangan keluar dari mahad ilmiah, hukumnya haram. Karena sudah tanda tangan pernyataan. Ya, kecuali kalau ada udur yang benar-benar syar'i. Udur syar'i contohnya meninggal. Ya. Atau apa? Ya, ya itu namanya ya. Iya. Kemudian faslun fi waqti tahsil. Yang kedelapan adalah pasal waktu belajar yang cocok, waktu belajar ilmu. Ya, Masya Allah ya. Kapan waktu tepat untuk menghafal, untuk murojaah, beliau bahas di sini. Faslun fi syafaqati wan nasihah. Yang kesembilan yaitu pembahasan saling mengasihi dan saling menasihati. Faslun fil istifadati waqtibasil adab. Itu pasal tentang bagaimana mengambil faedah, bagaimana menambah ilmu, bagaimana ya iktibas, bagaimana memperoleh adab, mengambil adab. Faslun fil wara'. Yang ke-11 adalah bersikap wara' ketika menuntut ilmu. Faslun fi ma yurisul hifdha wa fi ma yurisul nisyan. Yang ke-12 adalah hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Mungkin nanti akan kita lihat sesuatu yang belum pernah kita dapati ya. Hal-hal yang di situ melemahkan hafalan. Faslun fi ma yajribur rizqa wa fi ma yamna wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Masya Allah, ini beliau menutup dengan pembahasan ya pasal bagaimana mempermudah datangnya rizki. Mungkin kita bertanya apa hubungannya antara menuntut ilmu dengan rizki. Seorang penuntut ilmu tidak boleh mengkhawatirkan tentang rizkinya. Apalagi belajar di pondok nanti dapat gaji berapa ketika bekerja. Jadi pasal yang mendatangkan rizki dan yang mencegahnya, menghalanginya. Juga pasal yang menjelaskan tentang apa yang menambah umur dan apa yang menguranginya. Rizki dan umur itu dengan silaturahmi ya, silaturahim. Di antaranya nanti akan kita lihat kenapa beliau membawakan ini tentang rizki dan umur ya ikhwah. Yang mana kita semua memahami bahwasanya ilmu itu kan kabahrin la sahilalah ya, ibarat lautan yang tak bertepi. Kita harapannya adalah ya umurnya panjang, umur yang panjang dan barokah. Innal mu'min la yazidu min umrihi illa khairan. Orang mukmin itu tidak bertambah ilmunya melainkan umurnya ya, tidak bertambah umurnya melainkan menambah kebaikan. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada penolong kecuali Allah. Allah lah semata-mata yang memberikan taufik. Sekali lagi ya ikhwah, kita bisa menuntut ilmu itu semata-mata atas taufik dari Allah. Wa ta'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepadanya saya berserah diri, bertawakal, dan kehadiratnya aku kembali.
Maka sungguh beruntung dan bahagia seseorang yang menyandarkan segala urusannya kepada Allah, bersandar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pasal yang pertama ya. Iya, tafadhal. Faslun Mafi mahiyatil ilmi wal fiqhi wal fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Iklan bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabul kulli ilmin wa innama yuftaradu talabu ilmil hali kama yuqalu afdalu ilmi ilmu hali wa afdalul amali siddul hali wa yuftaradu ala muslimin talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas salati fayattawadu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi bi qadri ma yu'addi bihi fardhu salati wa yajibu alaihi bi qadri ma yu'addi bihi iqamatal wajibi lianna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Ya, syukran barakallahu fiik. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ya. Pasal hakikat atau pengertian ilmu dan fikih serta keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai dengan sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ya, tapi hanya sampai lafadz muslim, tidak ada muslimatinnya. Ini yang sering kita dengar ya, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Jadi matnuhu masyhur, matanya ini masyhur, tapi hadis ini secara sanad dhaif. Secara sanad dhaif ya meskipun Syekh Albani di sini menjelaskan bahwasannya sebagian ulama mensahihkannya, menghukumi dengan sahih, tapi sampai lafadz muslim. Jadi muslimatin ini la aslalaha, yang tidak ada asalnya. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahwasannya tidak diwajibkan atas setiap muslim menuntut ilmu, ya, talabu kulli ilmin. Tidak diwajibkan atas setiap muslim talabu kulli ilmin, mencari seluruh ilmu. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Akan tetapi yang diwajibkan atasnya adalah mencari ilmul hal. Ilmu hal adalah ilmu agama, ilmu din. Kama qala wa afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdul hali. Sebagaimana ada yang berkata bahwasannya ilmu yang paling utama adalah ilmul hal,
Dan afdalul amal, perbuatan yang paling afdal, paling mulia adalah hifdul hal, menjaga perilaku. Dan yang dimaksud dengan ilmu hal di sini adalah ilmu syariah, ilmu din. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Dan diwajibkan atas setiap muslim menuntut ilmu ma yaqa'u lahu fi halihi, menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa yang diperlukan saat itu. Ya, ma yaqa'u lahu fi halihi, diwajibkan menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa yang diperlukan saat itu, fi ayyi halin kana, kapan saja. Ya, kalau berpedagang berarti wajib saat itu belajar fikih buyuk, fikih jual beli. Ya. Itu sebagai contohnya. Mau nikah berarti wajib apa? Belajar fikih nikah. Kalau mau mentalak, belajar fikih mentalak. Iya, sahih, biar tidak terjatuh ke dalam tolak bid'i. Sebagian kan mungkin belum belajar tentang tolak bid'i ya, tolak bid'ah. Seperti itu, mentalak ketika apa? Ketika haid, ketika nifas, atau mentalak ketika istri suci tapi sudah jamaah fiha, ya, sudah apa? Berhubungan. Ya. Jadi di sini beliau menjelaskan yaitu wajib menuntut ilmu apa yang diperlukan saat itu. Fi ayyi halin kana. Yang intinya ya ikhwah, perkataan beliau rahimahullah di sini, wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana, itu semua kembali ke mana? Kembali ke ilmu usuluddin dan ilmu fiqhi. Itu tentang akidah dan ilmu fikih. Sehingga para ulama menjelaskan al-muradu minal hal hahuna, yang dimaksud dengan hal di sini adalah al-amrul 'arid lil insan minal kufri wal imani was salati was zakati. Maka kembali ke mana? Dari al-amrul 'arid lil insan, maka kembali ke ilmu akidah dan ilmu fikih. Fa innahu la budda lahu minas salati. Oleh karena setiap orang Islam itu wajib mengerjakan salat. Fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhus salah. Ya, jadi karena setiap orang Islam itu wajib mengerjakan salat, maka mereka wajib mengetahui rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, supaya mereka dapat melaksanakan salat dengan sempurna. Wa yajibu alaihi biqadri ma yu'addi bihil wajiba. Maka setiap orang Islam itu wajib mempelajari sesuatu untuk memenuhi kewajiban tersebut. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan, wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Karena apa ikhwah? Mempelajari wasilah atau perantara, ya.
Jadi sesuatu yang dijadikan wasilah untuk menegakkan suatu yang wajib, maka hukumnya wajib. Itu kan kaidah usuliyah ya, kaidah dalam usul fikih ya. Ma la yatimu bihi, ma la yatimu ila bihi, ma la yatimu wajibu ila bihi fahuwa wajib. Wa kada fi shaumi waz zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi. Ini kita masih membahas tentang ilmu apa saja yang wajib kita pelajari. Demikian pula wajib mempelajari ilmu tentang puasa, karena kita wajib berpuasa Ramadan. Waz-zakati in kana lahu malun, dan juga wajib mempelajari ilmu zakat jika dia memiliki harta. Jadi kalau teman-teman sudah merasa hartanya sampai nisab, terus sudah jatuh halnya ya 1 tahun, segera belajar fikih zakat. Atau enggak nunggu nisab ya, sekarang pun enggak apa-apa ya. Nanti kalau sewaktu-waktu jadi orang kaya gitu ya. Kita optimis ya Pak ya, optimis. Jadi belajar fikih zakat dulu. Ya. Wal haji in wajaba alaihi, dan juga belajar fikih haji jika sudah wajib atasnya, jika sudah mampu. Ya. Sebagian orang mungkin pesimis, Ustadz buat apa belajar fikih haji? Antrinya lama, keburu mati gitu ya. Ada nggak yang gitu? Jangan gitu ya, kita harus optimis, diniati ibadah gitu ya. Wal haji in wajaba alaihi. Wa kada fil buyu'i in kana yattajiru. Demikian pula ya ikhwah, wajib belajar fikih buyu', fikih jual beli jika dia berdagang. Kalau kita mungkin jualan online, maka wajib belajar fikih jual beli online. Nah, siapa ini yang jualan online tapi nggak pernah belajar fikih jual beli online? Bisa jadi nanti terjatuh ke dalam hal yang diharamkan. Jadi pedagang itu wajib belajar fikih dagang, fikih jual beli. Dan kita kan mesti melakukan proses muamalah jual beli ya. Berarti kita wajib belajar fikih jual beli. Karena kita mesti melakukan proses menjual atau membeli. Ditargetkan ya ikhwah, belajar fikih buyuk sampai selesai. Ya. Kita terutama ditakmini, belajar fikih buyuk sampai selesai kalau bisa. Ya. Qila li Muhammad ibn al-Hasan, dikatakan kepada Muhammad bin Hasan, itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani akhadal ilma an Abi Hanifah. Beliau mengambil ilmu dari Abu Hanifah. Wa tatalammada li Abi Yusuf, dan beliau juga ya mengambil ilmu dari Abu Yusuf. Ya. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, ma'rufun masyhurun ya. Jadi beliau itu punya jasa ya ikhwah dalam Dalam ya menyebarkan mazhab Hanafi. Mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Bahkan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani juga punya riwayat Muwatta Imam Malik. Ya. Beliau ya tinggal di Kufah dan banyak mu'alafat ya, banyak karangan beliau yang banyak manfaat dan faedahnya. Dikatakan kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahmatullahi alaih, lima la tusannifu kitaban fi zuhdi. Ketika Muhammad bin Hasan ditanya,
kenapa Anda tidak mengarang kitab tentang zuhud? Kenapa enggak mengarang kitab tentang apa? Zuhud. Qala qad sanaftu kitaban fil buyu. Beliau menjawab, sungguh saya telah mengarang kitab fil buyu, kitab jual beli. Maksudnya apa ya? Yakni az-zahidu man yahtarizu anisyubuhati wal makruhati fit tijarat. Beliau menjelaskan bahasanya beliau kenapa enggak mengarang kitab zuhud? Saya sudah mengarang ini kitab buyu ini. Beliau menjelaskan karena orang yang zuhud yang hakiki, zuhud yang sebenarnya adalah orang yang menjaga dari perkara yang syubhat, perkara yang diharamkan, yang dimakruhkan dalam tijarat, dalam perdagangan. Ini makna zuhud yang hakiki. Karena zuhud itu kan tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Terlebih lagi apa? Tarku ma yadurru fil akhirah. Jadi zuhud itu kan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat dan juga meninggalkan apa yang bermadarat di akhirat. Ketika ditanya mana yang lebih utama, zuhud atau wara'? Zuhud ya. Karena wara' itu kan tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan apa yang bermadarat, yang berbahaya nanti di akhirat. Ini wara'. Sedangkan zuhud adalah tidak hanya sekedar meninggalkan apa yang bermadarat di akhirat, tapi juga meninggalkan tarku ma la yanfa', meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Wa kadzalika fi sairil muamalati wal khirafi. Demikian pula ya, yang wajib untuk dipelajari ya ikhwah, seluruh muamalah dan profesi. Ini yang PNS ini berarti apa? Belajar fikih ASN ya? Iya. Apa hukum ya? Apa namanya? Dana pensiun? Ya. Apa hukum gajinya dipotong 22,5%? Ya banyak masalah-masalah ini. Wa kullu man istaghalla bi syai'in minha yufadu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Dan setiap orang yang berkecimpung dalam suatu hal, menyibukkan diri dengan suatu hal, maka diwajibkan atasnya mempelajari sesuatu untuk menjaganya dari sesuatu yang haram. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, maka kita pelajari tentang fikih yang berkaitan dengan profesi kita. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Masyaallah. Beliau tidak hanya belajar tentang fikih fikih ibadah, fikih muamalah, fikih nikah. Tapi di sana ada fikih qulub, ya. Demikian pula diwajibkan atasnya mempelajari ilmu ya tentang keadaan-keadaan hati. Minat tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha. Ya, contohnya seperti tawakal, inabah, khasyah, takut, ridha. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Karena apa? Sebab semua itu terjadi pada setiap keadaan. Pasti kita mengalami yang namanya tawakal, bagaimana taubat, harus ada rasa khosyah yang benar bagaimana, ridho yang benar bagaimana, syukur, sabar yang benar bagaimana.
Karena kita mengalaminya setiap keadaan, maka kita harus belajar tentang fikih hati ini. Bagaimana berharap roja yang benar, khauf yang benar, mahabbah yang benar. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin id huwal mukhtassul bil insaniyah. Dan ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an, keutamaan ilmu itu tidak tersembunyi atas seorang pun, ya. Karena ilmu itu adalah kekhususan yang dimiliki umat manusia. Jadi ilmu itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insanu wa sa'irul hayawanat. Adapun ya ikhwah, semua perangai selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa dimiliki binatang, bisa dimiliki hewan. Jadi yang membedakan adalah ilmu, akalnya digunakan. Kasyaja'ati wa jur'ati wal quwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilm. Yang bisa dimiliki manusia dan hewan contohnya apa? Syaja'ah, keberanian, ya. Wa jur'ah. Wa jur'ah itu ya maknanya sama, keberanian atau ya mungkin cenderung apa? Yang penting enggak ceroboh, ya. Wal quwah, kekuatan, wal jud, kedermawanan, wasyafaqah, kasih sayang. Ya. Yang mana sifat-sifat ini adalah berserikat antara manusia dan hewan kecuali ilmu. Wa bihi adharahullahu ta'ala fadla Adam alaihi salam 'alal malaikah wa amarahum bisujudi lahu. Dengan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihi salam di atas para malaikat. Oleh karena itu malaikat diperintahkan oleh Allah, ya, Allah memerintahkan malaikat agar sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena apa? Ilmu. Dilanjutkan. Tafadhal. Innama sarufu ilmi ikaunihi wasilatan ila birri wa taqwa alladhi bihi yastahiqu al-karamata min dawahi ta'ala wa sa'adata al-abadiyat. Kama qila li Muhammad ibn Hasani Allah ta'alamun fa'innal ilma jainun li'ahlihi wa fadlun wa munwanun likulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin dijajatan minnal ilmi wasbah fi bihari fi bukhuri beda cetakan, ya. Al-Faridi tafaqah fa'in al-fikha afdalu qaridin ila dirri wa taqwa wa akdulu qasidin wal ilmu hadiyu ila sunani huda aluda wal hisnu yunji min jami'is syada'idi fa'in fatihan wahidan mutawalliman asyadu ala syaitani min alfi abidin wakadhalika yuktaradul ilmu fi sairil akhlaqi nahwa al-jumudi wal hubli wal jundi wal jur'ati wat takaburi wat
fi'i wal fikri wal israfi wal taktiri wa ghairiha wa innal kifra wal junai ibna wal israfa karon wala yumkinu takarruju anha ila bi ilmiha wa ilmi ma yudallat wa yuftaratu ala kulli isnanin ilmuha. Ya, syukran barakallahu fiik ala husni al-qira'ah. Kemudian ayuhal ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa innama syaraful ilmi bi kaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa. Keutamaan ilmu, ya. Ilmu itu sangat mulia ya ikhwah, karena sebagai perantara sarana untuk meraih ketakwaan. Dan kita semua memahami bahwasannya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Syaraful ilmi, ya, kemuliaan ilmu, karena keberadaan ilmu itu sebagai wasilah untuk sampai kepada kebajikan dan ketakwaan. Alladhi yastahiqu bihal mar'u karamata indallah. Yang mana dengan takwa inilah manusia mendapatkan kedudukan terhormat, kemuliaan di sisi Allah. Wasa'adatal wal abadiyah, ya. Dan apa? Kebahagiaan yang abadi. Jadi ilmu itu menghantarkan kepada ketakwaan. Ketakwaan itu menghantarkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan juga menghantarkan kepada kebahagiaan yang abadi. Kama qila li Muhammad bin al-Hasan rahmatullah alaihi masyi'ran, sebagaimana dikatakan, ya, pada Muhammad bin al-Hasan bin Abdullah, ya, dalam syairnya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Dan ilmu itu adalah keutamaan, ya, keutamaan dan pertanda segala pujian. Wa unwanun li kulli mahamidi. Jadi ilmu keutamaan dan pertanda segala pujian. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Jadikan hari-harimu itu untuk menambah ilmu. Ya. Jadi ya ikhwah wal akhwat, betapa hati ini sangat bersedih ketika terlewat suatu hari sedangkan tidak ada ilmu yang kita tambah. Hati ini merasa merugi, merasa menyesal ketika berlewat siang hari dan malam hari tidak ada yang kita baca dan tidak ada kajian yang kita dengarkan. Maka nasihat dalam syair ini adalah wa kun mustafidan kulla yaumin wa ziyadah. Jadikan hari-harimu itu untuk menambah ilmu. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Ya, ziyadatan minal ilm wasbah fi buhuril fawaid. Dan
berenanglah di lautan ilmu yang berfaedah. Masya Allah ya, jadi berenanglah ya ikhwah di lautan ilmu yang berfaedah. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul, yang akan menghantarkan, yang dapat membimbing menuju kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidi, dan ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan petunjuk yang dapat menyelamatkan manusia dari segala kesusahan, keresahan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama, seorang faqih yang bersifat wara, itu lebih berat bagi syaitan daripada menggoda 1000 ahli ibadah namun bodoh. Apa yang bisa kita ambil dari syair ini ya ikhwah? Ya. Tadi ya, intinya adalah wakun mustafi dan kulla yaumin ziyadatan minal ilm. Ya. Jadi harus ada yang kita baca, buku yang kita baca, kajian yang kita dengar. Ya. Betapa banyak ya waktu itu terlewatkan tanpa kajian yang kita dengar. Ummahat, akhwat, ya, sambil nyetrika, sambil nyuci baju, nyuci piring, sambil lipat baju, apa salahnya HP itu kita nyalakan untuk nyetel kajian? Ya. Maka nggak apa-apa rumah itu kita setel itu ya, setel kasih mana? Kasih namanya apa itu? Sound system ya? Speaker ya, di dapur ada, terus di mana lagi? Di ruang tamu ada. Ya. Jadi nanti sambil beres-beres rumah bisa sambil nyetel kajian. Tapi jangan kenceng-kenceng, nanti ganggu tangganya. Ya. Wal ilmu wasilatun ila ma'rifatil kibri wat tawadu'i wal ulfati wal iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Maksudnya ya ikhwah, bahwasannya ini masih membahas tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari ya. Dan setiap muslim itu wajib mempelajari tentang akhlak yang terpuji dan akhlak tercela. Seperti di sini apa? Sombong, tawadhu, ramah, ya, menjaga kehormatan, berlebih-lebihan, boros, ya, atau apa? Bakhil, ya, terlalu hemat, taktir ya, dan sebagainya. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati. Ya. Demikian pula akhlak yang lainnya, akhlak dermawan, kikir, ya. Kemudian penakut, ceroboh. Kenapa harus mempelajari ya ikhwah tentang akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela? Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Karena sombong dan bakhil, penakut, ya, dan berlebih-lebihan itu hukumnya haram.
Wala yumkinu ataharruzu anha illa bi ilmiha. Dan tidak mungkin kita bisa lepas, bisa terjaga darinya, dari sifat-sifat yang tercela tadi, kecuali dengan mempelajarinya. Wa ilmi ma yudaduha, dan juga mempelajari apa yang menjadi lawannya. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka diwajibkan atas setiap orang mempelajarinya. Waqad sannafa Sayyidul Imamul Ajalul Ustadus Syahidu Nasiruddin Abul Qasim. Ya. Jadi As-Sayyid Al-Imam Al-Ajal Ustad As-Syahid Nasiruddin Abul Qasim itu telah mengarang Kitaban fil Akhlaq. Ya, kitab tentang akhlak. Jadi di samping kita wajib mempelajari akidah, fikih ibadah dan juga akhlak. Wa ni'ma ma sannafa, dan apa kitab tersebut sangat bagus sekali. Ya. Fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha, maka apa? Sangat penting untuk setiap muslim itu ya hifdhuha, wajib setiap muslim itu untuk memelihara akhlaknya. Jadi dhamir ha kembali kemana? Akhlak. Ini adalah ilmu yang wajib dipelajari, dari ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak, ilmu yang kita sedang berkecimpung dalam hal tersebut, profesi kita. Wa amma hifdzu ma yaqa'um fil ahayini fa fardun ala sabilil kifayah. Adapun mempelajari amalan yang dikerjakan pada saat tertentu, fil ahayin. Jadi mempelajari suatu amalan yang dikerjakan pada saat tertentu. Ya, contohnya apa, ikhwan? Contohnya adalah salat jenazah. Ya. Fa fardun ala sabilil kifayah, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama al-ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Jika di suatu tempat atau daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'tham. Namun apabila suatu daerah tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka seluruh daerah tersebut seluruh orang di daerah tersebut itu berdosa. Fayajibu 'alal imam aya'murahum bidzalik. Oleh karena itu pemerintah wajib memerintahkan rakyatnya agar mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Wa yujbiru ahlal baldati ala dzalik. Bahkan apa? Pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya, mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ya karena kalau enggak ada yang mempelajari, berdosa semua. Ya. Qila, dikatakan, innal ilma ma yaqau ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati ta'ami la budda li kulli wahidin min dalik. Dikatakan bahwa mengetahui, mempelajari amal ibadah yang hukumnya fardu ain. Jadi ma yaqau ala nafsihi, apa yang pasti terjadi fi jami'il ahwal,
pada setiap keadaannya. Maksudnya adalah mempelajari amal ibadah yang hukumnya fardu ain. Bimanzilatit ta'am, itu ibarat makanan. La budda likulli wahidin min dalik, yang dibutuhkan setiap orang. Ya. Ini kalau fardu ain ya ikhwah ya. Fardu ain ibarat apa? Makanan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Wa ilmu ma yaqa'u fil ahayin bimanzilati dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Sedangkan mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu adalah ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang. Ya, yang mana penggunaannya pun apa? Di waktu-waktu tertentu. Ya. Jadi ini permisalan kalau fardu ain, mempelajari ilmu yang hukumnya fardu ain ibarat apa tadi? Makanan. Kalau fardu kifayah ibarat obat. Wal ilmun nujum bimanzilatil marad. Nah, sedangkan mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, ya, itu seperti penyakit. Seperti apa? Penyakit. Ini yang nanti kalau sampai ke ramalan dulu ya, zodiak kayak itu yang meramal. Ini seperti apa? Penyakit. Fata'allumuhu haram, maka mempelajarinya haram. Ilmu nujum hukumnya haram. Kenapa? Li'annahu yadur wa la yanfa, karena ilmu nujum itu membahayakan dan tidak bermanfaat. Wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkin. Dan mempelajari ilmu nujum dengan tujuan untuk lari. Lari dari apa? Dari ketentuan dan takdir Allah itu enggak mungkin. Jadi nggak usah baca zodiak ya. Boleh nggak baca zodiak dan kita tidak meyakininya? Cuma iseng saja. Kenapa nggak boleh? Itu baca zodiak saja, sholat antum nggak diterima 40 hari. Itu seperti apa? Bertanya ke dukun. Kita kan bertanya ke dukun kan kadang nggak percaya. Sekedar bertanya ke dukun tanpa mempercayai dukun itu sudah apa? Sholatnya nggak diterima 40 hari. Kalau sampai mempercayai ucapan dukun ditambah faqad kafara bima unsila ala Muhammad. Ditambah apa? Dia telah kafir terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Quran telah menyatakan bahwasanya tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Ini ya, jadi jangan main-main dengan apa? Zodiak. Kalau ketemu dibakar saja ya. Apalagi yang sering ketik rek itu ya. Ini jadi nggak bermanfaat seperti penyakit ilmu nujum. Fayan bagi likulli muslimin an yastaghila fi jami' awqatihi bi dzikrillahi ta'ala. Oleh karena itu setiap orang Islam wajib mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah. Wa du'a, berdoa, wa tadarru'i, memohon serta merendahkan diri kepada Allah. Wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, was shadaqat, ad-dafi ahlil bala' was shalah, dan bersedekah yang bisa menghindarkan dari mara bahaya. Jadi sedekah itu bisa menolak bala. Bahkan apa? Kita dianjurkan juga untuk mengobati orang sakit dengan apa? Sedekah. Wassalah, dan sholat.
wa yas'alullaha ta'ala al-'afwa wal 'afiyata fid dini wal akhirah, dan memohon kepada Allah al-'afwa, ampunan, wal 'afiyah, keselamatan, fid dini wal akhirah, liyasunallahu anhu ta'ala al-bala'a wal afati, agar Allah menjaganya dari bala, dari bencana dan musibah, ya, penyakit. Fa inna man rusiqa du'a lam yuhram al-ijabah. Maka barang siapa yang diberikan rizki berdoa, maka tidak diharamkan, maka tidak terhalang dari dikabulkannya ibadah doa tersebut. Ini sebagaimana yang doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wal akhirah. Fa in kana al bala'u muqaddaran yusibuhu la muhalata. Lakin, di situ tulisannya apa? Walakin terus ya biru atau apa? Iya, yusayyiru. Itu dalam cetakan lain apa? Kalau cetakan teman-teman kan ya biru ya itu ya. Ya. Tapi yusayyirullahu alaihi wa yarzuquhu sabra bi barakati ad-du'a. Jadi secara nuskhah ini enggak jelas, ya, barangkali yang benar adalah yusayyiru. Yusayyirullah. Ya. Jadi apabila memang bala, ya, bencana itu ditakdirkan menimpanya, tidak bisa dihindari, ya, akan tetapi Allah, ya, telah memberlakukannya dan memberikannya rizki berupa kesabaran dan berupa keberkahan doa. Allahumma idza ta'allama minan nujum qadra ma ya'rifu bihil kiblata wa awqatas salati fayajuzu dzalik. Ya. Itu Allahumma idza maksudnya adalah boleh mempelajari ilmu nujum, ilmu falak, perbintangan ini, ya. Sebatas apa? Sebatas mengetahui dengannya arah kiblat dan waktu-waktu sholat, maka hukumnya boleh. Karena ada ilmu nujum yang di situ beda, ya. Ilmu nujum yang di situ berkaitan dengan ilmu astronomi, ada yang astrologi. Maka harus tahu bedanya. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuz, adapun mempelajari ilmu kedokteran itu hukumnya apa? Boleh. Li'annahu sababun minal asbab, karena, ya, mempelajari ilmu kedokteran itu merupakan salah satu sebab usaha untuk penyembuhan. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab, maka boleh mempelajarinya sebagaimana sebab-sebab yang lainnya. Wa qad tadawan nabiyyu alaihi salam, dan Nabi pun juga pernah berobat. Wa qad hukiya Syafi'i rahmatullah alaihi, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, ya, dihikayatkan dari Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, annahu qala, bahasanya beliau berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmul fiqhi lil adyan, yang pertama adalah ilmu fikih untuk menghukumi, untuk mengetahui hukum agama. Wa ilmul tibbi lil abdan, dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan.
Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Dan selainnya apa ya? Selainnya adalah ya, sesuatu yang enggak penting gitu ya, yang kurang penting. Meskipun ya kita maknanya ini kan kalau kita selain ilmu kedokteran dan ilmu agama berarti kebodohan kan enggak mungkin ya. Ya. Wa amma tafsirul ilm fahuwa sifatun yatajalla bihal madkuru liman qamat hiya bihi kama huwa. Adapun ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk menafsirkan, menyingkap ayat-ayat Al-Qur'an dengan sempurna. Yang mana dengan ilmu tafsir seseorang mampu mengungkap atau mengetahui maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'a nau'i ilaj. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu untuk hukum-hukum agama secara rinci. Mengetahui apa? Yaitu hukum-hukum agama secara rinci. Qala Abu Hanifah rahmatullah alaih, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ilmu fikih adalah ilmu mengetahui mana yang berguna dan mana yang membahayakan. Mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi. Beliau juga mengatakan tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajili al ajili wal ajili. Dan juga bahwa sedangkan mengamalkannya, jadi wal amalu bihi mengamalkan ilmu adalah tarkul ajili lil ajili. Itu adalah meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Fayan bagi lil insan an la yaghfula an nafsihi. Maka sepantasnya seseorang janganlah lalai tentang dirinya. Ma yanfa'uha wa ma yadurruha. Apa yang bermanfaat baginya dan apa yang membahayakan. Fi awaliha wa akhiriha, di dunia maupun di akhirat. Wa yastajliba ma yanfa'uha wa yajtaniba amma yadurruha, sehingga dia bisa mengambil mana yang bermanfaat dan menjauhi mana yang berbahaya. Kaila yakuna aqluhu wa amaluhu hujjatan fayasdada uqubatan. Ini ya ikhwah, kalau ilmu enggak diamalkan ya agar supaya akal dan ilmunya tidak menjadi beban pemberat atas dirinya yang menambah siksa. Na'udzubillahi min sakhatihi wa uqubihi. Kita berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun. Ya. Jadi dalam masalah keistimewaan ilmu, keutamaan ilmu itu banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang sahih, yang masyhur. Lam nastaghil bidzikriha kailayatulal kitab. Namun kita tidak bahas ya. Tidak kami kedepankan agar uraian kitab ini tidak terlalu berkepanjangan. Ini tentang keutamaan ilmu. Dilanjutkan faslun fin niyah fi halit ta'allum. Faslun fin niyati fi halit ta'allum.
summa labudda lahu minan niyati fi ta'allumil ilmi id an-niyatu hiya aslu fi jami'il af'ali fi qaulihi alaihi salatu wassalamu innamal a'malu binniyati hadisun. Ya. Terus Sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aman amila yutasawwaru bi surati a'mali dunya ya yasiru bi hasanin niyati min a'malil akhirati. Wa kam man amalin utasawwaru yutasawwaru bi suratil a'malil akhirati summa yasiru min a'malil dunya bi su'in niyati. Ya, syukran barakallahu fikum. Faslun fi niyati fi halit ta'allum. Pasal yang kedua, setelah kita ya ikhwah mempelajari tentang keutamaan ilmu, ilmu apa yang wajib kita pelajari dan apa ilmu yang membahayakan, maka kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang niat. Yang mana niat ini adalah tugas kita untuk menjaganya, untuk muhasabatun niyah, mengintrospeksi niat dari awal, ya, tengah dan akhir, bahkan setiap saat kita itu harus menjaga niat kita. Karena niat itu letaknya dalam hati, sedangkan hati itu sifatnya mudah berbolak-balik. La qalbu ibni Adam asyaddu inkilaban minal qidri idza ijtama'a ghalayanan. Sungguh-sungguh hati manusia itu sangat mudah berbolak-baliknya. Seperti berbolak-baliknya lebih berbolak-balik daripada air yang mendidih di atas panci. Ketika kita masak, air yang sampai mendidih kan belukutuk gitu ya, berbolak-balik cepat. Hati manusia lebih mudah berbolak-balik. Sehingga pembahasan ini sangat penting sekali tentang niat yang insya Allah akan kita bahas ba'da maghrib nanti setelah sholat bismillahi ta'ala. Ya, kita sholat maghrib dulu. Ya, bagi teman-teman nanti bisa sholat di sini. Adapun untuk akhwat juga bisa, boleh silahkan mengikuti sesi ba'da maghrib. Adapun kalau seandainya mencukupkan sampai maghrib ini ya, tidak mengapa, bisa mengikuti lewat online ya, online di Facebook Mahatimi Al-Ukhuwah. Namun juga seandainya mengikuti itu juga bagus sekali ya, tidak ketinggalan materi. Namun jika mencukupkan sampai maghrib ya, mungkin khawatir terlalu kemalaman, juga dipersilahkan. Dua-duanya insya Allah baik sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian ya ikhwah, kita break dulu untuk sholat maghrib. Kita lanjutkan nanti setelah sholat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oke, nanti bisa nyusul teman-teman.